Balik lagi di Manga Days, di mana kali ini pertandingan kedua dari tim Seseki di turnamen nasional. Dan yang uniknya, pas tim Seseki melakukan pemanasan, Tsukamoto membobol gawang dari Inohara, membuat Kurusu dan yang lain shock nggak percaya meski pemanasan Tsukamoto beneran cetak gol. Tentu saja tim lawan atau tim Ichiboshi pemanasan juga di setengah lapangan lain, dan ketika Tsukamoto melihat ke arah tim Ichiboshi, bola melayang ke kepalanya dan disitulah Tsukamoto bertemu langsung dengan Miran Aiba, satu-satunya pemain kelas 2 di top 10. Tapi lucunya muka garang Aiba yang membuat Tsukamoto takut. Ternyata Aiba ngoper bola ke Tsukamoto dengan tersenyum dan berkata, "Kejarlah mimpi yang besar anak muda." Lalu ada pemain Ichiboshi bernama Kazuma Chinen yang minta bola ke Tsukamoto buat pamer juggling sambil tiduran. Di sisi lain, si Keto Nero menyapa Kazama, gak hanya menyapa, dia juga menantang langsung Kazama. Meski masih pemanasan, orang-orang sudah ramai dan membicarakan kedua tim yang masing-masing menang telak di pertandingan sebelumnya. Seseki menang 4-0 dan tim Ichiboshi menang 6-1. Di tim Ichiboshi ada kapten mereka bernama Taichi Oku yang tingginya 190 cm dengan berat 90 kg. Meski badannya besar, dia bisa melompat dan berlari. Sedangkan di tim Seseki tentu saja ada hewan buas juga. Kapten mereka Mizuki yang melakukan tendangan salto di pemanasan, membuat semua orang sulit buat mutusin siapa yang lebih baik di antara kedua kapten. Nah, akhirnya pemanasan selesai dan kedua tim pergi ke stadion utama yang dimana Ushi bertemu dengan Shikibu Kamimura yang entah kenapa mereka mirip orang yang jadi koordinator di tim penuh anak nakal. Tapi uniknya semua orang yang pikir kedua tim bakal saling panas, ternyata mereka malah melihat kedua tim sangat bersahabat dan ramah. Apalagi ternyata pelatih Ichiboshi dan pelatih Nakazawa sudah saling kenal. Dan faktanya pelatih Ichiboshi bernama Yutaka Nanbu bilang pelatih Nakazawa juniornya dan Nakazawa selalu jadi cadangan dalam 3 tahun saat bermain. Akan tetapi pelatih Nakazawa bilang, "Kau salah semua. Di 3 tahunku aku masuk ke lapangan sekali." Lalu kocaknya ternyata pelatih Nakazawa bilang sambil marah, "Kaulah juniorku." Pada akhirnya pelatih Nakazawa pergi dan mencoba melupakan sesuatu yang jengkel dari zaman kegelapannya. Tapi pas sampai di ruangan, dia ditunggu Ubukata yang tidak berkata apa-apa dan nyuruh pelatih masuk. Yang dimana mengejutkannya semua pemain Seseki sangat badas karena sudah siap semua menunggu pelatih Nakazawa. Pelatih Nakazawa malah tertawa lalu bertanya, "Hal yang paling mendasar dalam sepak bola apa itu?" Semua menjawab nggak ada yang aneh, lalu si Kazama bilang bersenang-senang. Habis itu Tsukamoto yang ditanya dan Tsukamoto menjawab dengan serius, yaitu berlari. Tentu saja semuanya terkejut mendengar jawaban Tsukamoto. Lalu pelatih Nakazawa bilang untuk Tsukamoto, tidak peduli seberapa hebat pemain, tanpa hal dasar tidak akan bisa bermain sepak bola. Pertandingan hari ini jangan pernah kalah dalam berlari, apapun yang terjadi. Pimpin tim ini dengan sepenuh hati. Tentu Tsukamoto terkejut, bahkan Kurusu dan yang lain juga nggak percaya. Dan setelah itu, kapten nyuruh Tsukamoto melakukan hal biasa karena udah lama juga. Yang dimana sangat gokil, Tsukamoto memimpin seruan semangat tim Seseki dengan suara sangat begitu keras. Dan akhirnya tim Seseki sudah siap bertempur. Di tempat Ichiboshi, mengejutkannya pas pelatih mereka masuk dan ngajak rapat, semua pemainnya malah pergi keluar dan bilang itu sudah selesai. Yang lucunya pelatih mereka malah tertawa dan pamer bahwa inilah kebebasan. Dan akhirnya kedua tim sudah bersiap di lorong. Di tribun banyak sekali penonton, bahkan lebih banyak pas pertandingan pertama. Di sana juga ada Kai dan Yuji dari SMA Keogawara, dan uniknya Sanagi asisten dari Ryojan sembunyi untuk merekam. Dan akhirnya kedua tim memasuki lapangan dengan disambut meriah para penonton. Kebisingan dari
dari kedua pendukung membuat Ibu Sakamoto shock, yang dimana semua pendukung Ichiboshi menyoraki nama Miran Aiba karena faktanya Kai bilang tidak satupun dari generasi kami yang tidak mengenal dia. Fakta gilanya pas 6 tahunnya di SD, Aiba mencetak 100 gol. Lalu ternyata dia ada hubungannya dengan Kimishita dan Oshiba saat SMP yang jadi bagian Tokyo All Star. Namun Kimishita dan Oshiba tidak berdaya melawan Kyushu All Star yang punya Aiba, dia penyerang yang mempunyai segalanya. Nah, pas kedua tim salaman, ketika Oshiba salaman dengan Aiba, dia bertanya, "Apa kau ingat aku?" Tapi Aiba menjawab sambil tersenyum, "Maaf, aku tidak ingat tentang lawan yang ku kalahkan." Dan selanjutnya, pas dia ketemu Kimishita, Kimishita langsung bilang, "Hari ini aku tidak akan membiarkanmu lupa untuk kedua kalinya." Namun, ya tetap saja si Aiba nggak kenal dan ingat Kimishita dan Oshiba. Di tribun dari bangku pendukung Seseki, ternyata ada dua alumni Seseki yang teriak buat mendukung, yang kacamata bernama Fushimi dan dia mantan kapten Seseki pas Usui dan yang lain kelas 2. Nah, terlihat para pemain Ichiboshi sudah mulai ke posisi mereka. Dengan cuaca yang dingin, mereka tiba-tiba terkejut karena gokilnya mereka melihat para pemain Seseki yang sangat badass banget. Dan pemain Ichiboshi bilang rasanya tiba-tiba menjadi panas. Kedua tim sudah bersiap, tentu kalau kalah mereka akan langsung keluar dari turnamen. Dan akhirnya kick off dimulai, terlihat bola milik dari tim Ichiboshi. Mereka langsung memberi bola ke si ompong Niro, di mana dia langsung dipres oleh Mizuki dan Oshiba. Di mana di saat itu pula Aiba terlihat mundur dan Kimishita berpikir pasti bola bakal diumpan ke Aiba. Akan tetapi sangat gokilnya, murid baru bernama Niro itu beneran berhasil mengecoh Mizuki dan Oshiba. Bahkan ngeselinnya dia beneran tersenyum. Tetapi Oshiba dengan kaki panjangnya dia berhasil mengenai bola. Namun mengejutkannya lagi, si Niro ini beneran berhasil bertahan dan tidak terjatuh. Bahkan dia berhasil mengirimkan umpan ke depan kepada kaptennya. Tapi momen gokilnya lagi, umpan tersebut berhasil dipotong oleh Kazama sebelum bola mendarat. Ini gila sih, baru main udah keren banget. Tapi pas Kazama berhasil memotong umpan, tiba-tiba dia shock terkejut melihat Aiba yang sangat badass membuat Kazama terhenti dan dia kena dorong dari belakang oleh Kapten Ichiboshi. Nah, disitulah ada Sakamoto yang minta bola ke Kazama, tetapi umpan Kazama malah terlalu tinggi, bahkan Kazama minta maaf dan mengakui salahnya. Bahkan Haibara juga bilang buat lepasin aja dan bersiap buat bertahan. Akan tetapi, Haibara shock terkejut seperti nggak percaya karena Sakamoto keren banget berhasil menerima bola dengan santai pakai dadanya. Ditambah dia tenang banget membuat Kazama juga terkejut. Dan setelah itu dia mengoper pada Haibara yang overlap di sisi sayap dengan cepat sehingga Haibara berhasil mencapai pertahanan Ichiboshi dan menarik center back lawan, dan di tengah kotak penalti sudah ada Oshiba yang meminta bola. Haibara pun melakukan crossing namun terlihat ke tiang jauh pada Mizuki, tapi sayangnya sundulan Mizuki jauh melenceng keluar lapangan. Setelah itu Sakamoto ceria banget dan menyemangati rekan setimnya. Di sisi lain, si Oshiba malah protes dan manggil nggak sopan ke Haibara. Di sisi lain juga, Kai dan Yuji terkejut melihat Sakamoto yang sudah meningkat. Nah, kiper Ichiboshi sudah menendang jauh ke depan, yang dimana menuju kapten mereka Uko yang badannya gede banget menjatuhkan Suzuki. Tapi tiba-tiba ada Oshiba datang dan ingin memotong bola, yang dimana gokilnya mereka langsung adu sundulan sangat keras. Hasilnya nggak ada yang menang, tapi bola bergulir ke Kimishita. Dan ketika dia bersiap buat menyerang, dengan sekejap juga ada Aiba yang mempresinya. Kimishita mencoba melewati Aiba, namun sepertinya dia nggak bisa. Untungnya ada Haibara minta bola di sisi sayap yang kembali overlap. Namun sekarang Haibara tidak langsung lari cepat seperti sebelumnya.
Kai dan Yuji pun tahu bahwa masuk akal karena Oshiba tidak ada di depan dan Haibara benar-benar tahu kapan harus beraksi dan kapan harus menahan. Bahkan Yuji pun mengakui Haibara back sayap yang hebat. Namun tiba-tiba pelatih Ichiboshi nyengir dan berkata itu kesalahan besar karena melambat tidak akan menyelamatkanmu. Yang dimana Haibara langsung dijaga oleh 3 pemain Ichiboshi. Dia beneran dikepung, tetapi di sisi lain juga pelatih Nakazawa santai banget dan bilang, apa kalian yakin ingin menekan dia? Karena kecepatan yang luar biasa bukan satu-satunya kekuatan Haibara. Yang dimana gokilnya dia menendang untuk melakukan umpan lombol ke sisi berlawanan. Karena Haibara tahu lawan menekan dia di kanan tentu saja ada celah di bagian kiri. Sebagai seorang pengubah suasana, dia tenang dan terpusat. Begitulah ciri-cirinya. Di mana umpan Haibara tadi ternyata menuju Mizuki yang bebas tanpa penjagaan. Bahkan Sakamoto yang tadinya panik Haibara dikepung, dia sekarang terkejut. Lalu Haibara berkata, saat kau seukuran diriku, jika tidak menggunakan pikiranmu, kau tidak akan pernah kemana-mana. Dan Mizuki yang terus lari membawa bola menyerang, tapi lucunya dia malah berkata, aku merasa seperti melihat kejadian ini pas mimpiku tadi malam. Mizuki yang bebas dan berhadapan dengan kiper Ichiboshi, sayangnya Mizuki gagal karena kiper lawan maju dan berhasil menepis. Tetapi bola melambung ke atas dan kiper Ichiboshi mencoba untuk menangkapnya. Tapi gilanya lagi, Mizuki lompat juga dan bahkan lebih tinggi. Dia pun berhasil menyundul, namun nyaris banget karena bola tipis sekali terlalu atas. Nah, habis itu Kazama Chinen dari Ichiboshi teriak buat ngasih bola kepadanya, yang dimana dia sekarang berada di sayap dan dijaga 2 pemain Saseki. Hayase yang ngejaga, dia berpikir Chinen bakal cut in. Akan tetapi, super mengejutkan dan gokil, Kazuma Chinen malah melakukan hell flick buat melewati Hayase. Semua orang terkejut karena ini kan pertandingan sungguhan, Chinen beneran melakukan hell flick. Namun tentu saja Hayase kesal dan membody Chinen lalu teriak, kalau sampai dilewati dengan trik kayak gitu, itu bakal memalukan banget. Dan karena body dari Hayase kini bola menuju ke pojok garis lapangan, tetapi momen gilanya lagi, si Chinen ini menyerok bola dengan gaya, membuat Hayase beneran shock dan kesal ketika Chinen tersenyum. Tapi dari semua trik Chinen setelah itu yang paling gokil, karena di pojok pertahanan Saseki, Chinen melakukan tendangan langsung ke arah gawang yang melengkung. Untungnya, Inohara berhasil menepis tendangan keren banget dari Kazama Chinen. Tentu saja penonton juga terkejut dan Hayase yang ngejaga tadi, dia pun gak nyangka dan berpikir teknik yang gila dari Chinen tadi pasti bukan kebetulan. Nah, tendangan pojok untuk Ichiboshi dengan tendangan tiang dekat berhasil Oshiba halau dari kapten Ichiboshi. Akan tetapi, sundulan Oshiba malah menuju tepat ke kaki sang pemain top 10 Miran Aiba. Ternyata terlihat Sakamoto yang maju buat menghadang Aiba, tapi Kazama teriak ngasih tahu jangan langsung maju, tahan sampai detik terakhir. Kazama sendiri yakin Aiba sangat percaya diri, orang ini pasti akan cut inside lalu menembak ke sudut kanan gawang. Karena Kazama seperti beneran merasakan walau hanya dari ekspresi Aiba, aku tahu pasti kapan dia bergerak. Dan benar saja, dengan kecepatan super gokil, Aiba melakukan cut in, tapi Kazama juga gila karena berhasil ngikutin. Tetapi ada si ompong Niro tersenyum karena tak terduganya dia malah nyuri bola dari Aiba ke arah Sakamoto dan terlihat ingin langsung mendang ke arah gawang. Dan dengan percaya dirinya, Niro langsung melakukan tendangan flashing ke sisi jauh gawang. Namun ternyata dia mengoper karena ada rekan setimnya yang langsung nendang ke blok oleh Inohara. Tapi bola terlihat malah mengarah ke belakang tepat ke gawang yang kosong. Namun kejadian gokil lagi karena ada Usui yang berhasil membuang bola dengan tendangan salto. Dan apa kalian tahu, ternyata Inohara udah tahu dan sengaja maju karena bakal ada Usui yang mengatasi belakangnya.
Ura yang nonton bareng senpainya yang ngajak dia gabung di universitas, mereka pun gak nyangka melihat Ichiboshi beneran gila. Mereka melakukan apapun yang terlintas di pikiran. Tapi di sisi lain, mereka tim yang lebih sulit dihadapi karena tidak bisa diprediksi. Setelah melakukan hal tak terduga, Chinen dan Shiniru berkata sambil melihat pemain Seseki. Jadi mereka nggak berniat mundur ya walaupun lawannya kita. Dan di sisi lain, Usui berkata Ichiboshi kelihatannya bakal jadi lawan yang sulit. Namun pertandingan ini sepertinya bakal seru. Setelah tendangan Chinen tadi ditepis, Ichiboshi mendapat lemparan dalam. Namun yang mengejutkannya, bola ke si Chinen dan dia langsung melakukan tendangan yang sama seperti sebelumnya langsung ke gawang. Namun kali ini mengejutkan, ada kapten mereka Oku yang menyambut tendangan Chinen. Untungnya sundulan dia sedikit melebar ke sisi gawang. Serangan Ichiboshi terus berlanjut, membuat anak kelas 1 Seseki yang di bangku cadangan, bahkan Kai dan Yuji pun gak habis pikir. Dengan di kiri ada Aiba, di kanan Chinen, dan di tengah ada Oku yang badannya besar dengan reaksi cepet banget. 3 penyerang Ichiboshi beneran gila. Nah, Inohara menendang ke depan pada Mizuki, namun terlihat dia sudah dijaga ketat 2 orang. Bahkan Mizuki langsung ditackle, namun wasit malah menganggap itu bukan pelanggaran. Karena faktanya, si Mizuki langsung bangkit lagi dan terus lari di sayap, membuat semua yang nonton terkejut. Bahkan setelah itu Mizuki gilanya dia langsung mengincar tendangan ke gawang. Tapi ya karena memaksakan, tendangan Mizuki melenceng ke sisi dari gawang dan ingin keluar lapangan. Akan tetapi, bola yang ingin keluar, tiba-tiba ada si Tsukamoto yang beneran berhasil menyelamatkan bola. Dan terlihat dia langsung melakukan umpan ke tengah pada Oshiba. Yang dimana super gokil, Oshiba melakukan tendangan backheel dengan cantik. Namun sayang banget karena bolanya membentur tiang dan kembali kepada kiper. Itu nyaris banget sih, dan di bangku cadangan, Kakubo Senpai berkata, trio penyerang Seseki juga bukan main, bukan cuma Ichiboshi, dan ini seperti serangan mana yang lebih kuat di antara kedua tim. Terlihat Seseki menggagalkan serangan Ichiboshi lagi dan bola menuju Hayase, di mana dia memberi bola ke Kazama lalu teriak ke semua buat jangan terburu-buru. Akan tetapi si Kazama ngide banget karena dia melakukan umpan tanpa melihat, plus umpannya itu melambung ke depan pada Oshiba. Oshiba sendiri kaget dan ia berhasil digagalkan pemain Ichiboshi. Namun terlihat sepertinya bola kembali ke pemain Seseki di sayap kanan. Dan bola berada di Kazama lagi dengan semua pemain Ichiboshi sudah bertahan. Tapi gokilnya Kazama justru malah mencoba menerobos. Dia sengaja melawan Aiba dan melewati Niru. Meski begitu, Kazama beneran berhasil terus membawa bola. Lalu saat 3 pemain Ichiboshi ke arah Kazama buat menghadang, gokilnya Kazama tiba-tiba mengoper dengan mulus ke arah Tsukamoto yang beneran gak dijaga pemain Ichiboshi. Namun sayangnya tendangan Tsukamoto berhasil diblok tepat waktu oleh pemain Ichiboshi. Semua orang terkejut dengan permainan Kazama. Ura pun bilang dribblenya emang luar biasa, tapi yang lebih hebat lagi adalah umpannya. Dia tidak melewatkan momen saat Tsukamoto bebas sesaat tadi. Bukan cuma itu, Kazama menciptakan situasi itu karena menarik 3 pemain Ichiboshi, teknik pengambilan keputusan, visi, dan ide. Kalau salah satu dari itu kurang, permainan barusan tidak akan berhasil. Lalu pelatih Nakazawa bilang kalau serangan kita punya kelemahan, mungkin itu kurangnya variasi umpan. Kurasa Kazama sudah menyadarinya. Dia sama sekali tidak puas dengan keadaan sekarang dan justru karena itu dia berusaha menciptakan pola baru meskipun harus menghancurkan gaya bermainnya yang sekarang. Nah, Kazama yang bawa bola, sekarang Kimishita minta buat Kazama membalikannya karena Kimishita bilang kita serang dengan tenang kali ini. Kazama agak kecewa, namun pas dia mengembalikan bola ke Kimishita, tiba-tiba bola langsung melayang tepat ke mukanya, di mana Kimishita ternyata langsung melakukan umpan terobosan long ball tepat kepada Mizuki yang sendirian. Tapi lucunya Mizuki kontrol bolanya jelek.
Karena tadi pemain Ichiboshi tertuju pada Kazama, sisi kiri jadi terbuka lebar. Bahkan Kai dan senpainya Ura bangun berkata dua pengatur permainan dengan gaya yang sama sekali berbeda hidup berdampingan dalam satu tim. Inilah kekuatan ganda ofensif Saseki, sang pengendali dan sang revolusioner. Nah, Kimishita yang mengumpan pada Mizuki yang malah kontrol bolanya terlalu jauh, tapi Kapten Ichiboshi teriak buat jangan biarkan Mizuki menembak, dimana dengan memaksa, Mizuki beneran menendang langsung, namun bolanya terlihat melambung jauh keluar gawang. Akan tetapi, di detik akhir, bola tersebut tiba-tiba jatuh menukik dan nyaris banget gol karena membentur mister gawang. Setelah itu, bola dibuang oleh pemain Ichiboshi dan keluar lapangan untuk lemparan dalam Saseki. Permainan Kimishita dan Kazama tentu membuat semua penonton heboh, dua pengatur serangan dengan tipe yang berbeda. Dan terlihat bola kini ada di Kimishita lagi. Dia pun sudah bersiap buat menendang, dimana dia mengirimkan long ball ke depan, yang dimana menuju tepat Oshiba yang duel udara. Oshiba pun berhasil, dimana dia ternyata mengirim bola ke sayap kanan. Tentu saja di sana ada Tsukamoto yang tiba-tiba berpindah posisi tanpa diketahui lawan. Namun lagi-lagi tendangan Tsukamoto gagal karena kiper berhasil memblok tendangan Tsukamoto. Lucunya dia kena omel Oshiba yang teriak, "Sudah ku bilang arahkan jauh dari kiper." Tetapi Mizuki bilang, "Gerakan Tsukamoto sudah bagus, nanti jelaskan kepadaku juga." Momentum kini beneran milik Saseki. Semua orang meneriaki dan mendukung Saseki untuk mencuri gol lebih dulu. Tetapi ada yang unik, meski timnya terus diserang, Aiba tetap tidak mundur dan bertahan di garis depan. Nah, kita balik lagi, tendangan penjuru Saseki kini umpan pendek ke Kazama yang terlihat sudah dijaga oleh Shiniru. Di sisi lain, terlihat Kazama sangat begitu fokus mengambil napas dan seketika Kazama langsung menerobos Shiniru dan melakukan one-two dengan Oshiba di sudut yang sempit banget. Dan setelah itu, saat kiper maju, Kazama melakukan chip shoot melewati atas kiper dan bola menuju pojok gawang. Akan tetapi, semua orang pikir itu akan gol, ada satu pemain Ichiboshi tiba-tiba sudah ada di hadapan bola dan langsung membuang jauh tendangan chip shoot dari Kazama. Dia bernama Kamimura yang menyelamatkan dari situasi berbahaya dengan santai banget. Bahkan bola buangan dia menuju tepat pada Oku dan untungnya ada Usui yang mengganggu dan bola kini didapatkan Suzuki dari Saseki. Suzuki langsung mengoper ke sisi kanan pada Haibara, tapi lucunya dia teriak kesal karena Tsukamoto malah menghalangi jalurnya. Dan setelah melewati Tsukamoto, Haibara melakukan crossing ke kotak penalti di mana terlihat tinggi banget, bahkan Oshiba terlewati karena ternyata bola tersebut tepat jatuh di Mizuki yang sudah terlihat ingin langsung menendang volley. Yang dimana gokilnya tendangan Mizuki kencang banget membuat bola berputar dan bergetar. Bahkan saat menuju kiper, bola itu seperti berbelok ke pojok gawang. Tetapi lagi-lagi dengan elegan Kamimura berhasil menggagalkan terjadinya gol. Sepertinya bola keluar lapangan, lalu di tribun teman senpainya Ura bilang, sebagian besar orang tidak menyadari siapa sebenarnya pemain paling merepotkan di lapangan ini. Tetapi Ura membantah karena dia pikir Kamimura menyadarinya. Di mana terlihat Kamimura kini menjaga Oshiba karena faktanya Oshiba bisa langsung menyesuaikan diri dengan cepat berbeda dengan Tsukamoto dan Mizuki karena dia pandai mengatur pergerakan timnya. Bahkan Kamimura pun berkata langsung ke Oshiba, "Pertama-tama aku akan menghentikanmu. Begitu itu terjadi, Saseki akan runtuh dari situ." Tentu Oshiba orang yang pedean bilang juga, "Itu tidak akan terjadi, karaktermu terlalu lemah." Nah, tendangan penjuru ke arah Oshiba, namun dia digagalkan oleh Kamimura, tapi bola keluar dan tendangan sudut kembali. Udah 3 kali berturut Kamimura menggagalkan peluang Saseki. Bahkan orang-orang bilang dia bukan orang biasa, positioningnya lebih unggul dan pembacaannya terlalu tajam. Usui pun terlihat berkata ke Aiba, "Kamimura cerdas, kemampuan memimpin dan jarang kebobolan. Meski mengandalkan tinggi badannya, aku terkejut dia sekarang malah diposisikan untuk menyerang. Karena faktanya pas di penyisihan ternyata Kamimura itu seorang center back."
Nah, tendangan pojok kali ini dipotong oleh Kamimura, bahkan gokilnya dia mengangkat bola ke belakang untuk mengelabui Oshiba dan langsung membuang bola keluar lapangan. Lalu Aiba bilang ke Usui, dengan skill setengah-setengah seperti itu kau tak akan bisa mengalahkannya karena Oshiba beneran dikurung sepenuhnya. Nah, Kazama dan Kimishita yang ngambil bola buat lemparan dalam, Kazama pun berkata, mengandalkan pemain kunci aja memang berat, tapi Kimishita bilang kau terlalu memperhitungkan segalanya. Di sisi lain, Kamimura berkata ke Oshiba, jadi tulang punggung tim di tahun kedua ya, itu luar biasa. Dia muji tapi kayak ngeledek, tapi lucunya Oshiba ngasih tahu bahwa dirinya sudah nendang bola bahkan sebelum bisa berguling di tempat tidur. Harusnya kau panggil aku Oshiba-san, gunakan bahasa sopan. Dengan kata lain, kalau dilihat dari lamanya pengalaman main sepak bola, aku yang paling senior di lapangan ini. Udah ngomong nyombong kocak, lucunya lagi pas tendangan pojok bola malah menghantam kepalanya. Bahkan bola langsung dibuang oleh Kamimura, membuat Kimishita beneran marah. Untungnya bola masih didapatkan Seseki dan Oshiba langsung minta bola, namun dia terlihat menjauh. Yang dimana mengejutkannya dia malah berlari ke pojok lapangan. Tentu saja semua orang terkejut. Tapi bagi rekannya sih ini petaka dengan Oshiba yang selalu ngide dengan percaya diri. Dan dengan muka serius dia masih saja ngomong muji sendiri ke Kamimura. Sepertinya aku telah salah menilai bakatku sendiri. Tapi di saat itu juga ada Hayase yang melari melakukan overlap di belakang Oshiba. Semua orang tentu pikir pasti itu kesempatan bagus dong langsung ngoper ke Hayase. Akan tetapi mengejutkannya Oshiba malah beneran berhasil melewati Kamimura dengan pandangan tipuan. Tentu saja Kamimura langsung menempel Oshiba lagi ditambah satu pemain, tetapi ada variabel lain muncul di mana Mizuki berlari untuk membuka ruang. Pemain Ichiboshi pun berusaha buat menghalau agar Oshiba nggak mengoper. Tapi dengan super tenang dan elegan, Oshiba beneran menipu lagi satu pemain lawan yang sudah melakukan tackle. Si Oshiba ini sambil bilang nggak punya kelicikan seperti Kimishita dan kepintaran licik punya Kazama. Lalu kini Oshiba berhasil membawa bola di posisi yang sangat bagus. Namun di tengah kotak penalti Ichiboshi terlalu banyak pemain. Meski begitu Oshiba malah tetap ingin menerobos di mana ia terlihat bola sepertinya kena congkel lawan. Tetapi gilanya Oshiba dengan kaki panjangnya berhasil mempertahankan bola. Dan kali ini Oshiba bilang dia nggak punya keteguhan hati seperti Sukamoto. Tetapi pas Oshiba bebas tinggal berhadapan dengan kiper, tiba-tiba di belakang ada Kamimura yang membody sebelum Oshiba nendang. Dan kali ini Oshiba bilang dia nggak punya kekuatan fisik seperti Mizuki. Meski begitu, di situasi yang ingin terjatuh, Oshiba tidak pernah berpikir untuk berhenti. Dan ketika Oshiba yang sekuat tenaga masih mempertahankan bola, kiper lawan maju untuk menggagalkan Oshiba. Dan sepertinya bualan Oshiba emang bener selama 17 tahun ini, akulah yang paling sering bersentuhan dengan bola ini. Bahkan seorang Kimishita pun berkata untuk Oshiba, kau terlalu meremehkan dirimu sendiri. Yang dimana di detik mepet Oshiba terjatuh, Oshiba berhasil mencip bola ke atas, bahkan seperti nunjukin ke Sukamoto gimana mengalahkan penjaga gawang, dan dia berkata, bersiaplah kau itu bahkan masih di garis awal. Semua orang akhirnya tidak bisa berhenti lagi, kau masih berada di pintu masuk yang sama sejak awal. Dan akhirnya Oshiba beneran berhasil mencetak gol pembuka, membuat semua orang bergemuruh terkejut. Lalu Oshiba juga ngasih tahu karena 17 tahun waktu dan pengalaman itulah bakatnya yang sebenarnya, mana mungkin aku bisa berhenti. Tentu semua penonton bersorak dengan gol gokil dari Oshiba di menit 13 babak pertama. Dia melatih 4 pemain lawan dan menutup gol dengan tendangan chip. Bahkan membuat semua rekannya di bangku cadangan pun merasa Oshiba terlalu keren. Semua orang memuji Oshiba, tapi kocaknya dia malah keenakan terus dipuji. Lalu dia pun mengarah ke Aiba dan sengaja berkata, kau sudah ingat kan? Tapi lucunya Kimishita langsung mengeplak pala Oshiba buat jangan melakukan provokasi. Tapi di sisi lain sepertinya itu membuat Aiba agak kesal.
Nah, Sukamoto yang tadi melihat Oshiba, dia pun berkata, "Aku banyak belajar darimu." Bahkan Sukamoto memanggil Oshiba sebagai ketua. Akan tetapi, pas Sukamoto ngajak terus lanjut dan cetak gol kedua, tiba-tiba saat melihat pemain Ichiboshi, dia terkejut dengan ekspresi para pemain Ichiboshi yang santai banget tanpa tekanan. Karena mereka semua bilang kalau lawan cetak gol, kita balas. Pada akhirnya, kitalah yang akan menang. Sepertinya gol tadi sama sekali tidak terpengaruh bagi Ichiboshi dan pertandingan pun kini dimulai kembali. Ichiboshi langsung menyerang lewat sayap Aiba, namun dia langsung dikepung 3 pemain Saseki. Tapi dengan gokil, Aiba berhasil melewati lewat cut inside, membuat semuanya tentu terkejut. Tapi ada Kimishita yang membacanya lalu muncul di hadapan Aiba untuk menjaganya. Namun tak terduganya, Aiba merendahkan Kimishita dengan bilang, "Dasar amatiran sialan." Yang dimana sepertinya dia sekarang udah panas karena dengan sangat keren, Aiba melewati Kimishita dengan berputar, apalagi bergerak ke tengah depan kotak penalti. Dia pun langsung menendang dengan sangat keren, namun Saseki beruntung karena tendangan Aiba sedikit melenceng ke sisi gawang. Tetapi ternyata wasit meniup tendangan sudut karena Inohara menyentuh bola dengan ujung jarinya. Di sisi lain, semua orang berpikir bahwa memang benar Miran Aiba orang itu adalah monster. Gerakannya yang luar biasa tajam, bahkan dia membawa bola sendirian. Namun Aiba sendiri entah kenapa melihat Usui, yang dimana ternyata Aiba penasaran siapa nomor 3 Saseki. Karena ternyata pas Aiba nendang, Usui tadi menutup arah tiang jauh. Itulah yang membuat Aiba penasaran, karena bahkan Usui bukan salah satu dari pemain top 10. Dan dengan keren, Usui menghampiri Aiba dan berkata, "Aku yang akan menjaganya." Aiba pun menebar provokasi juga. Dia bilang, "Kau nanti bakal nangis." Namun Usui lebih keren karena dia menjawab, "Soalnya aku sudah terbiasa menghadapi orang-orang dari top 10. Nah, tendangan pojok Ichiboshi mengarah ke Aiba, namun digagalkan oleh Usui dengan sapuan tendangan. Dan sepertinya Usui benar-benar menjaga ketat Aiba. Kocaknya si Sukamoto seneng banget dan malah ngehalangin Usui. Dan di saat itu pula umpan terobosan kepada Aiba di sisi sayap. Dan tentu Usui langsung menghadapi Aiba langsung. Mereka 1-1 di pojok sudut sempit kotak penalti, membuat semua orang greget dan penasaran apa Aiba bakal menyerang atau mengumpan. Usui sendiri dia terlihat sangat fokus dan terus menatap Aiba, mencoba untuk membaca gerakan Aiba, dan terlihat Aiba melakukan gerakan step over yang dimana sungguh mengejutkan karena Usui yang terlalu fokus ternyata bola sudah tidak ada di kaki Aiba karena gokilnya bola ternyata sudah di-tap untuk mengolongi Usui. Tetapi Usui cukup pede buat membalikan badannya, tetapi entah kenapa dia malah tersandung jatuh setelah dikolongi oleh Aiba. Dan tentu saja Aiba beneran bebas di sudut yang sempit antara gawang dan Inohara. Pelatih Nakazawa pun teriak berharap ke Inohara, tapi di sisi lain si Aiba ini emang agak lain karena dia beneran merendahkan orang lain, berkata dasar sampah rendahan. Dimana sangat tak masuk akal dan gila, Aiba beneran mencetak gol di sudut yang sempit membobol gawang Inohara. Tentu saja semua orang teriak dan terkejut melihat gol yang luar biasa menembus sisi dekat gawang. Semua pemain Ichiboshi pun merayakan gol mereka, tapi terlihat ada Oshiba yang terlihat kesal. Dan yang paling ngeselinnya, Aiba berkata ke Oshiba, "Seperti yang kuduga, aku sama sekali gak ingat siapa dirimu." Di sisi lain, Mizuki menolong Usui untuk bangun. Namun setelah itu terlihat Sukamoto sangat shock. Tapi Usui langsung mencoba menyemangati yang lain. Tetapi entah kenapa Mizuki melihat telapak tangannya. Para anak kelas 1 pun terkejut karena mereka baru melihat Usui Senpai jatuh ke tanah. Dia benar-benar dikalahkan telak oleh Aiba.
Nah, menit ke-20 babak pertama, skor menjadi imbang 1-1. Pertandingan kembali dilanjutkan, tapi semua orang berpikir sama. Apa Seseki tidak apa-apa? Karena faktanya, Tsukamoto yang tadi melihat Mizuki menatap tangannya, ternyata pas Mizuki membantu Usui bangun, tangan Usui bergetar seperti memang shock berat. Dan setelah itu, kini Mizuki terlihat sangat-sangat fokus. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik, tak terbang.